Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Saat Tobing di dalam channel YouTube Saat Tobing. Kita akan memasuki masa Advent yang ketiga, dan pada masa Advent ketiga ini, teks yang diangkat adalah dari Injil Lukas pasal 3, ayat 7 sampai 18. Dan silakan saudara-saudara sekalian membacanya dengan hati-hati dan dengan cermat. Saya mencoba memberikan sebuah tema kecerdasan menghadapi ular beludak. Penulis Injil Lukas sepertinya menghadirkan Yohanes Pembaptis yang sudah sangat jengkel dengan sekelompok orang yang bisa saja itu orang Farisi dan Saduki, atau bisa juga sekelompok orang pemungut cukai, prajurit-prajurit kerajaan Romawi, ya, tukang peras rakyat, bisa saja hadir menjumpai Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Nah, kejengkelan Yohanes itu diperlihatkan dengan panggilan atau sebutan sekelompok orang itu sebagai ular beludak, ya, sejenis ular sendok yang mematikan. Bahkan di kitab Yesaya pasal 59 ayat 5 dikatakan tentang ular beludak ini, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Nah, jadi ular beludak itu dilekatkan kepada sekelompok orang yang menyebabkan kejengkelan Yohanes Pembaptis. Nah, 3 kelompok manusia tadi, yaitu pemungut cukai, prajurit-prajurit, ahli-ahli agama, itu yang diberi gelar oleh Yohanes Pembaptis sekawanan ular beludak yang mematikan. Menjadi pertanyaan adalah, sekelompok orang tadi datang meminta agar mereka dibaptis oleh Yohanes. Hanya saja sepertinya Yohanes tidak bersedia ya membaptis mereka sebelum mereka memahami apa arti pertobatan dan apa arti baptisan itu. Sehingga dirasa perlu untuk memberi penjelasan apa yang dimaksudkan dengan pertobatan untuk dibaptis dalam konteks nas ini. Yang pertama, hasil dari buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Meskipun mereka mengklaim bahwa Abraham itu adalah bapa leluhur mereka, tetapi itu tidak bisa menjadi pembenaran kalau mereka tidak membutuhkan pertobatan. Ya, jadi ya kurang lebih sama seperti kita klaim kita agama Kristen, tetapi pertanyaannya apakah Anda atau kita adalah pengikut Kristus yang melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus? Kan tentu tidak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, meskipun diklaim mereka adalah leluhur, leluhurnya adalah Bapak Abraham atau Abraham, tapi bukan berarti dimungkinkan tidak perlu pertobatan. Oh, tidak. Ya. Yang kedua, buah-buah apa yang dihasilkan? Nah, ayat 11 dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu salah satu buah-buah dari pertobatan yang konkret disampaikan oleh penulis Injil Lukas kepada orang-orang, sekelompok orang yang datang kepada dia. Lalu ayat 13, ya, yaitu
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah, ini kepada pemungut cukai dikatakan demikian. Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Lalu apa lagi? Ayat 14. Nah, ini kepada prajurit-prajurit kerajaan Romawi. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. 3 poin ini menjadi indikator ukuran apa itu pertobatan di dalam konteks sekelompok orang yang berhadapan atau berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Paling tidak, saudara-saudara sekalian, yang ingin disampaikan dalam konteks kini, saat ini adalah bahwa berbagi, solider, membangun solidaritas komunal itu, kelompok itu harus menjadi konkret. Ya. Konkret bagi siapa? Bagi kelompok manusia yang susah, yang ditekan, yang tertindas. Jadi membangun spirit, semangat ingin berbagi, solider. Ya, tadi di ayat 11. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, berikan satu kepada yang lain yang membutuhkan. Begitu juga tentang perilaku pemungut cukai. Dan ini kan melekat juga pada manusia pada saat ini. Ya, di mana setiap orang ingin dia yang kaya, orang lain dia nggak peduli. Nah, padahal orang yang susah, orang yang diperhatikan, yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas ini adalah sekelompok orang juga, karena perilaku pemungut cukai, prajurit-prajurit Romawi dan para imam yang memeras, yang menyebabkan mereka menjadi miskin dan susah hidup mereka, terintimidasi. Nah, itulah ular beludak itu, mematikan. Hanya saja kelompok orang yang disebut Yohanes tadi, ular beludak itu, mematikan secara perlahan-lahan. Yohanes Pembaptis lalu menjelaskan siapa dirinya. Pada bagian yang berikutnya, dia ingin menyampaikan siapa sebenarnya dia dan siapa yang diberitakannya, agar orang-orang tidak terjebak atau keburu menduga bahwa Yohanes Pembaptislah Mesias itu. Tidak. Jadi Yohanes tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari pamor atau mengambil panggung, yang sebetulnya panggung itu sudah disiapkan, dan bisa saja dia memanfaatkan panggung itu agar dia menjadi terkenal. Tetapi dia tidak melakukan itu dan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebut dirinya sebagai Mesias. Yohanes menempatkan dirinya mewakili orang-orang yang telah mengalami pertobatan. Ya. Yohanes tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat rating namanya. Dengan mengakui bahwa Yohanes merasa tidak layak disebut guru, Yohanes Pembaptis merasa tidak layak disebut sebagai orang suci, atau bahkan dia tidak layak disebut sebagai Mesias. Karena dia mengatakan, orang yang akan datang itu, tali kasutnya pun aku tidak layak untuk membukanya. Dia tetap menempatkan Mesias itu sebagai orang yang begitu penting dalam konteks penyelamatan dunia ini. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam Advent ketiga ini, proses penyambutan kedatangan Mesias itu membutuhkan kesiapan orang-orang yang ingin menyambutnya. Ya, di minggu lalu juga bicara tentang pertobatan, tetapi pada minggu ini pertobatan yang ingin disampaikan dalam konteks yang lebih sempit, yaitu
orang-orang yang tergolong ahli-ahli agama, orang-orang Farisi dan Saduki, lalu para pemungut cukai, lalu para prajurit kerajaan Romawi, dan orang-orang yang merasa bersih, suci, dan benar itu. Nah, klaim-klaim orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis sebagai pemilik kebenaran itu, karena mereka menyebut mereka adalah keturunan Abraham, justru ingin dijungkir balikan, diputar balikannya, bahwa Mesias yang akan datang itu justru bukan ingin menggantikan makna Abraham sebagai bapa bangsa Israel, tetapi mengisinya, memaknainya secara baru. Bahwa konteks telah berubah, maka konteks real yang harus dilihat, bahwa banyak orang susah, banyak orang miskin. Pertobatan bukan pada kata-kata, tetapi pada kepedulian, berbagi, solider, dan solidaritas. Kiranya dalam proses penyambutan Advent ketiga ini, dan kita juga akan masuk pada Advent keempat pada minggu depan, kita mulai juga merinci sudah sejauh mana kita mencoba mempertontonkan, menunjukkan buah-buah pertobatan kita ke tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, gereja, bangsa, dan seluruh umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Tuhan menolong kita di dalam memaknai Advent ketiga. Kita sama-sama membersihkan diri, berefleksi dengan ketenangan. Kiranya semua makhluk bergembira menyambut kedatangan Mesias. Tuhan memberkati kita. Shalom.